Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puja sedalam syukur, sejauh mata memandang, sejauh telinga mendengar, kalimat tahmid, takbir, tahlil bergema di mana-mana. Kita persembahkan hanya satu untuk Dia Sang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kasihnya tak pilih kasih, yang sayangnya tak terbilang sayang. Dianya Sang Khalik, Dianya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi ini kita masih bisa terbangun, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan suatu proses yang namanya kehidupan. Selawat serta salam tak henti-henti pula kita sampaikan buat junjungan alam, revolusi alam, orang yang digadang-gadang diakui oleh seluruh umat Islam, terutama bahkan orang kafir sekalipun mengakui bahwa orang ini adalah orang pertama paling berpengaruh bagi peradaban dunia. Tak lain tak bukan Dianya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin Jumaat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan mau'izah khutbah pada pagi yang cerah ini, sebelumnya izinkan khatib melalui mimbar yang sederhana ini berwasiat kepada seluruh jemaah yang hadir, terutama kepada diri khatib pribadi. Hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yang sempurna adanya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar takwa yang sempurna adanya. Karena di antara kita di sini tiada yang tahu kapan dia menemui ajalnya. Karena ketika nyawa sudah merenggut, ketika ajal sudah berjemput, kita tidak bisa berkata tidak, maka yang menemani kita hanyalah amal soleh. Maka kita manfaatkan sisa umur kita dianya untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk menjemput kebahagiaan yang kekal abadi sejatinya di akhirat kelak. Hadirin Jumaat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki baik berakal, tidak musafir, tidak sakit, tidak ada uzur syar'i, maka ia wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke dalam telinganya, yang masuk ke dalam otaknya, yang masuk ke dalam tangkai jantungnya, tulang sumsumnya, yang masuk ke dalam hatinya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan matilah hati yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, maka dia sama seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka hati itu mesti hidup. Menghidupkan hati adalah dengan mengingat Allah. Masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkurullah kamasalil hayy wal mayyit. Orang yang selalu mengingat Allah dan orang yang selalu lalai dalam mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang hidup bukanlah orang yang makan. Orang yang hidup bukanlah orang yang bergerak.
Orang yang hidup bukanlah orang yang berbicara, karena sesungguhnya binatang pun bergerak, binatang pun berbicara. Orang yang hidup, orang yang berpikir adalah orang yang hatinya hidup. Menghidupkan hati adalah dengan zikir. Maka laki-laki balik berakal tersebut hatinya dihidupkan karena khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Apa tujuan dari haji? Fala rafasa, jangan melakukan perbuatan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan yang bukan seksual, korupsi, makan haram, riba, nerima, wala jidal, lidahnya tidak kasar, mencaci maki, sumpah serapah, menceritakan aib orang lain. Apa tujuan dari zikir? Supaya mulut menyebut Allah, supaya hati mengingat Allah, mengagungkan Allah, supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Qabil berkurban, Habil pun berkurban sama. Namun mengapa yang diterima hanyalah kurban Habil? Maka Qabil bertanya, mengapa kurbanku tidak diterima? Kemudian Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima hanyalah dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa-penguasa mati, sampai masanya penguasa-penguasa tertidur, namun engkau selalu diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak pernah mengantuk, dia tak pernah tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha mendengar. Al-basir, dia maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di depan matamu. Wa qadimna ila amilu ma'amalin, kami tampakkan amal mereka, maka dilihatlah amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini engkau di dunia, kejahatanmu bisa engkau tutupi dengan uang yang kau punya. Hari ini engkau di dunia, kejahatan yang kau punya, yang kau lakukan, bisa kau tutupi dengan kekuasaan yang kau punya. Namun sampai masanya Allah berkata, Ana Jabbar, saya penguasa. Mana Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang ampuh, mana penguasa-penguasa yang sombong, mana penguasa-penguasa yang lainnya. Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekolahkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan pengajian semakin mengaji, semakin timbul rasa takut, maka teruskanlah. Tapi kalau dengan pengajian hanya timbul rasa sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, yang harus mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, namun yang dia cari apa minat dunia, hanya dunia yang dia dapat, dan yajid lafal jannah, maka dia tidak dapat mencium bau surga. Tujuan dari ilmu adalah untuk menghidupkan iman, karena sesungguhnya ketika kita lahir, kita sudah dibekali iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun orang tua yang diwajibkan untuk menanamkan iman kepada anaknya, karena sesungguhnya kita sebelum dititipkan kepada rahim istri, sebelum roh dititipkan kepada rahim ibu, kita sudah dibekali iman. Ketika itu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka semua roh menjawab, bala sahihna, ya kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Maka wahai para orang tua, jangan engkau sangka anakmu beriman karena engkau memasukkannya ke sekolah. Wahai para ibu guru, jangan engkau sangka anak muridmu beriman karena engkau. Namun percayalah, guru adalah orang paling berjasa di muka bumi, karena dia mengajarkan ilmu yang membuat iman itu tumbuh supaya tidak terlepas. La sarabuz zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman dalam dirinya. La sarabuz saribu hina yasribu wa huwa mu'min. Seorang pecandu narkoba, peminum khamar, pemabuk tidak akan melakukan sakau kalau ada iman dalam dirinya. La yasribu hina yasribu wa huwa mu'min. Kalau seorang koruptor, seorang maling, pencuri tidak akan melakukan kegiatan curang kalau ada iman dalam dirinya. Maka sesungguhnya iman itu ada, namun hanya saja dia bisa terlepas.
Berapa banyak hari ini orang-orang hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari penghulu bagi segala hari-hari. Mereka dengan enak-enaknya berjalan di mall, berjalan di pusat perbelanjaan. Tak ada rasa takutnya sedikit pun. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bertenaga, salah. Gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau duduk datang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun negara tidak ada mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi orang yang tidak melaksanakan salat Jumat. Namun kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kalau kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Maka anak-anak kita berjalan di dunia hanya akan menjadi sampah-sampah sejarah, hanya akan menjadi binatang-binatang yang pandai berbicara. Namun ketika kau jaga imannya, kalau dia punya kekuasaannya dia pakai untuk menolong agama Allah. Kalau dia punya jabatannya dia pakai untuk menolong agama Allah. Kalau dia punya hartanya dia pakai untuk menolong agama Allah. Namun sesungguhnya percayalah, tujuan hidup bukanlah sebatas harta dan jabatan. Tujuan hidup adalah ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, waridau kamatmubi, ridhomu yang kucari ya Allah. Maka kalau pahamlah kita apa tujuan hidup, maka kalau kita dapat, kita tidak akan bangga karena dapatnya hanya sekedar sarana. Kalaupun kita tak dapat, kita akan kecewa karena masih ada skenario Allah yang lebih indah pada waktunya. Hadirin Jumaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mereka lalai, hari ini mereka lupa apa tujuan hidupnya di dunia ini. Memang benar, kita boleh hidup sesuka hati di bumi ini. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayit, tapi ingat, engkau akan mengalami yang namanya kematian. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau dengan cara liberal, mau dengan cara sekuler, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayit, tapi ingat, engkau akan mengalami yang namanya kematian. Maka marilah kita kembalikan iman kita kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi yang bertunggu? Cinta kepada anak berdurhaka, cinta kepada harta akan binasa, cinta kepada kuasa akan sirna, cinta kepada pasangan hidup, maka mereka akan meninggalkan kita. Maka tumpahkanlah cintamu kepada dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwa. Maka marilah kita kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kau tunggu? Haruskah engkau kaya dulu baru engkau berinfak? Haruskah engkau kaya dulu baru engkau bersedekah? Haruskah engkau tua dulu, sakit dulu baru engkau mau melaksanakan sholat? Di mana letak hati kecilmu? Di mana letak hati kecilmu? Engkau tunduk kepada bos, engkau tunduk kepada atasan, engkau tunduk kepada kepala kantor, kepala sekolah, kepala madrasah. Namun engkau tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak hati kecilmu? Maka marilah kita kembali tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan iman kita. Tundukkan itu kepada yang angkuh, tundukkan itu kepada yang sombong, tundukkan itu hawa nafsumu, tundukkan itu egomu. Maka kembalilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan iman kita kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi nanti di akhir zaman ada anak muda, al-hijratu, orang yang berhijrah, orang yang selalu istiqamah di saat banyak fitnah, ka hijratin ilaillah, sama seperti hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita tunduk, kembalikan iman kita kembali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatinya sama seperti hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berpesan ketika datang seorang pemuda berkata, "Kami ini wa'ujiz, beri saya satu pesan, tapi jangan panjang-panjang, singkat dan padat, agar aku mudah untuk mengamalkannya." Maka Nabi berkata, "Qul," katakan, "amantu billah," katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Setelah itu istiqamahlah.
Maka marilah kita kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan iman kita. Amantu billah, katakan kita beriman kepada Allah, summa istaqim, setelah itu istiqamahlah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim bi tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سمعهم قريب مجيب دعوات ويقارئ الحج. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا إماما عديلا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم افتح لنا أبواب الخير وباب الصحة وباب القوة وباب السلامة وباب العافية وباب الجنة وخصوصا جماعة من كفر يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.